Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Mengaku sebagai pemilik tanah, 3 pria tua di Padang mencuri seng pembatas lahan. Sejumlah pasangan muda-mudi di Payakumbuh terjaring razia saat berduaan di kamar hotel. Dua sepeda motor milik pemerintah terjaring razia operasi Patuh Singgalang di Bukit Tinggi. Mendapat laporan adanya kasus pencurian seng pembatas tanah, anggota Satreskrim Polresta Padang bergerak mencari para tersangka. Tersangka pertama ditangkap di sebuah kedai di pinggir jalan di kawasan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang pada Senin malam. Berbekal informasi dari tersangka pertama, polisi kemudian berturut-turut menangkap 2 tersangka lainnya di 2 tempat yang berbeda dan masih berada di Kecamatan Koto Tangah. Ketiga pelaku dan barang bukti kemudian dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Ironisnya, para tersangka ternyata telah berusia di atas 50 tahun. Dari mereka bertiga, polisi menyita barang bukti 40 kodi seng hasil curiannya. Seng-seng itu telah mereka jual kepada seorang penadah. Polisi juga menyita sebuah becak motor yang digunakan saat beraksi. Para tersangka menyebut bahwa pencurian yang mereka lakukan dilatar belakangi perselisihan kepemilikan tanah antara mereka dengan korban. Tanah itu saat ini dipasangi seng sebagai pembatas lahan. Namun alasan itu hanya modus saja untuk memperlancar aksi pencurian seng yang mereka lakukan. Betul, telah kita amankan 3 orang pelaku pencurian seng pagar pembatas sebanyak 4 kodi, total kerugian lebih kurang 9 juta rupiah. Pengakuan dari pelaku merupakan tanah yang dipagar oleh korban merupakan tanah pelaku. Dan setelah kita tanya kepada korban bahwa tanah itu tidak ada hubungannya dengan pelaku. Kasus pencurian ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polresta Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Tim Satuan Tugas Penegak Perda Payakumbuh melakukan razia penyakit masyarakat ke sejumlah hotel di Kota Batih itu pada Minggu dini hari. Razia dilakukan untuk menanggapi laporan masyarakat, serta antisipasi terjadinya pelanggaran perda ketertiban umum dan berbagai pelanggaran lainnya. Puluhan anggota Satgas yang terdiri dari Satpol PP, Trantip, serta Dinas Perhubungan mendatangi sejumlah hotel. Tim Satgas menyisir satu persatu kamar hotel dengan didampingi petugas hotel. Dari razia yang dilakukan pada kamar yang dihuni, ditemukan 10 orang muda-mudi yang menginap dengan pasangan yang tidak sah. Dari pemeriksaan juga ditemukan alat kontrasepsi. Dalam razia itu, sejumlah pasangan ilegal berhasil melarikan diri sebelum petugas datang. Kita menyasar beberapa hotel di Kota Payakumbuh yang memang disinyalir itu ada menerima pasangan di luar nikah. Hasilnya pada pagi hari ini kita menemukan 10 orang muda-mudi yang juga ada yang melarikan diri pasangannya, dan kemudian juga ada anak sekolah, salah satu sekolah SLTA di Kota Payakumbuh. Mereka yang terjaring razia dibawa ke markas Satpol PP untuk didata dan diperiksa. Mereka baru diizinkan pulang setelah dijemput orang tua atau wali masing-masing. Namun sebelum pulang, mereka diwajibkan membuat surat pernyataan
untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan pengelola hotel akan dipanggil petugas untuk diberikan teguran keras. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Puluhan pengendara yang melintas di depan markas Polresta Bukit Tinggi terjaring razia gabungan yang digelar Satlantas pada Selasa siang. Dari kendaraan yang terjaring itu, 2 diantaranya sepeda motor dengan plat merah milik salah satu dinas di Bukit Tinggi. Kendaraan itu terpaksa diberi surat bukti pelanggaran karena pajaknya mati dan pengendara tidak memiliki surat izin mengemudi. Kanit Turjawali Polresta Bukit Tinggi mengatakan, kedua sepeda motor plat merah itu melanggar aturan berlalu lintas. Razia kali ini juga melibatkan personel dari Dinas Perhubungan dan Subdenpom Bukit Tinggi. Stakeholder juga kita libatkan, mulai dari rekan kita dari Dishub, juga ada dari POM TNI juga. Jadi diharapkan kepada masyarakat kalau bisa, apalagi sekarang ada tahap dari Pemda terutama Sumbar itu pemutihan untuk kendaraan terutama pajak. Untuk plat merah karena kebetulan tadi untuk TNKB-nya kita perhatikan juga sudah mati. Tidak hanya sepeda motor, polisi juga menilang mobil yang dinilai tidak mematuhi aturan berlalu lintas, di antaranya mobil sport yang menggunakan knalpot bising. Satlantas Polresta Bukit Tinggi mengimbau pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas. Di antaranya menggunakan helm SNI, menggunakan sabuk pengaman, tidak melawan arus lalu lintas, tidak mengemudi saat dalam pengaruh minuman alkohol, tidak menggunakan telepon genggam, tidak berkendara melebihi batas kecepatan, dan memiliki surat izin mengemudi. Ditilangnya kendaraan milik pemerintah dalam razia lalu lintas menjadi bukti jika abdi negara lalai membayarkan pajak kendaraannya. Padahal negara telah menganggarkannya setiap tahun. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Cagar alam Rimbo Panti di Pasaman terbakar pada Senin sore. Api cepat melahap daun kering dan gambut. Kebakaran ini diduga terjadi akibat kemarau yang panjang yang mengakibatkan lahan gambut yang biasanya bisa menyimpan air menjadi kering dan mudah terbakar. Sekitar 1 hektar lahan di Cagar Alam Rimbo Panti ludes menjadi abu. Kerugian besar akibat kebakaran ini adalah habitat tumbuhan endemik dan hewan menjadi terganggu. Di Cagar Alam Rimbo Panti ini menjadi habitat harimau Sumatera, gajah, tapir, dan beruang madu. Sedangkan tumbuhan endemiknya adalah bunga bangkai. Berkat kesigapan petugas pemadam kebakaran yang dibantu polisi, tentara, dan warga sekitar, api dapat dipadamkan setelah 5 jam berjibaku di lapangan. Perkiraan luas yang terbakar adalah sekitar 1 hektar, namun banyaknya titik api di lokasi kebakaran sehingga menyulitkan petugas melakukan pemadaman. Kurang lebih petugas melakukan pemadaman dibantu oleh anggota TNI, Polri, dan Kehutanan melakukan pemadaman di lokasi Cagar Alam Rimbo Panti selama lebih kurang 5 jam. Belum diketahui secara pasti penyebab cagar alam ini terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebabnya. Cagar Alam Rimbo Panti memiliki luas hampir 3.000 hektar. Kawasan ini terletak sekitar 30 km dari Lubuk Sikaping, ibu kota Kabupaten Pasaman. Yang menjadikannya unik adalah kawasan ini dibelah oleh Jalan Lintas Tengah Sumatera dan menjadi jalur lalu lintas utama dari Padang menuju Medan di Sumatera Utara. Fauzan melaporkan dari Pasaman.